Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, imam di Amerika ini lain sama imam di Prancis nampaknya Ustadz Joban ya, karena ini ada satu ini Imam Hasan di Hasan Equation di Prancis, Paris sana akan dideportasi karena menyampaikan dakwah. Kalau di Quran kan memang kita selalu mengkritik ya, Israel atau apa, juga ada masalah-masalah peran wanita dan lain-lain di Quran. Tapi nampaknya pengadilan di sana itu baper gitu ya, walaupun Islam banyak, ini pengadilan akhirnya ini mengusir imam di sana. Bagaimana di Amerika, Ustadz Joban? Dan menghadapi Islamofobia masih adakah di sana atau melihat ini apa yang mesti dilakukan umat Islam, Ustadz? Silakan Ustadz, itu bincang awal kita. Iya, ya, memang di Eropa itu lebih ini ya, lebih fanatik. Kemudian juga di sana lebih ortodok ya, masih ada sentimen ya. Kalau di Amerika ini, karena Amerika ini kan kumpulan orang-orang macam-macam. Ya, jadi tidak ada satu etnik yang kuat, masing-masing saling menopang gitu. Oleh karena itu masalah hijab, masalah halal dan kebebasan itu di Amerika itu lebih lebih leluasa ya, karena banyak minoritas-minoritas yang lain yang bukan muslim juga, apabila ada kelompok kecil itu ditindas, mereka bersuara semua karena mereka memikirkan kalau sekarang muslim yang ditindas, we are next gitu kan. Dulu pernah kan Katolik dikucilkan sedikit sebagainya. Jadi insiden yang terjadi Prancis di sini alhamdulillah masih kuat ya. Artinya bisa ada, tapi kalau sampai ke pengadilan mereka masih yang jelas selama dia itu hanya pendapat, opinion, dia tidak berbuat crime, itu boleh-boleh saja. Ya, luar biasa memang ya. Di Amerika juga sekarang ini masalah satu lagi, ini kan penyakit ini macam-macam ya. COVID aja masih ratusan yang wafat dan ribuan yang kena di sana. Tapi dianggap tidak ada, berbarang ki Fox pula ini LGBT nampaknya menjadi isu yang luar biasa. Bagaimana Ustadz Joban ini saatnya berdakwah tentang LGBT tapi kan melanggar undang-undang di sana gitu. Bagaimana? Iya, di sini memang masalah COVID ada, tapi ya orang sudah kayak dianggapnya kayak flu. Ya, jadi bukan berita lagi sudah. Dan orang juga memang sulit untuk bisa di lockdown dan sebagainya. Dan alhamdulillah secara umum artinya di mall-mall di mana-mana orang jarang pakai masker lagi. Ya, masalah LGBT ini memang ini masalah yang berat bagi dihadapi, terutama tergantung state-nya ya. Kalau wilayahnya kebanyakan orang-orang Republik, nah itu mereka tidak leluasa seperti kalau Demokrat. Nah, di Washington ini banyakkan Demokrat, dan Demokrat ini sama agama nggak begitu perhatikan. Jadi LGBT ini lebih leluasa. Artinya orang bisa diberhentikan di satu pekerjaan karena mengkritik LGBT misalnya. Gitu kan. Ini dan sekarang ini kalau perang dahsyat ini, karena banyak orang-orang yang pasti agamanya agak kuat itu, mereka dinarik anak-anaknya dari public school ke sekolah umum, karena diajarkan dari mulai SD itu sudah diajarkan itu dan jadikan kurikulum. Jadi orang-orang yang mereka menguasai sekarang semua bidang, di Kongres, di City, di itu, dan memang berat sekali yang kita hadapi. Dan juga ya alhamdulillah belum sampai ke masjid sini ya. Jadi misalnya ada LGBT yang kawin Muslim LGBT kemarin di masjid misalnya, itu kalau kita menolak menjadi masalah gitu lah.
sampai begini kan? Ya, sampai begitu. Nah ini karena itu, ini pelajaran bagi kita di Indonesia pun kalau kita kan tahun 60-an itu tabu bicara masalah LGBT di Amerika ini. Orang jijik gitu. Tapi karena banyaknya orang diam dan mereka terus berjuang gitu kan, akhirnya sekarang ini kan kata Nabi di antara akhir zaman tandanya nanti yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Dulu kan LGBT itu munkar, kan? Nah sekarang sebaliknya, jadi kalau kita mengkritik gitu kan LGBT, kita jadi mungkar karena sekarang sudah jadi ma'ruf, jadi biasa. Gitu kan. Nah di kita juga begitu, kalau kita tidak hati-hati di Indonesia, ini yang dulunya tabu sekarang jadi malah sebaliknya. Kan? Jadi makanya para ustadz, para pemimpin kita mesti membendung anak-anak kita, karena anak-anak yang lain di sini kadang-kadang mereka bingung, dan mereka itu sindikatnya keuangannya kuat sekali. Luar biasa. Ya, dunia memang sedang berubah. Ya, mungkin selanjutnya kabar dari langit apa Ustadz Joban yang akan disampaikan nih? Pendengar selalu ingin tunggu ini. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebenarnya kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung. Ya, dia merupakan ringkasan daripada Al-Quran. Ya. Dari segi nama aja sudah kita lihat bagaimana keagungan surat ini. Disebut Ummul Kitab, the mother of the book. Disebut juga Al-Wiqayah, penjaga, pemelihara. Disebut juga surah namanya As-Shifa, penyembuh. Ya. Dalam Ibn Katsir di sebuah hadis, dan ada sahabat Nabi, dia pergi ke kampung untuk mencari kambing karena bentar lagi bulan Idul Adha, itu kurban. Sampai di sana 2 orang yang pergi sana. Rupanya kepala kampung itu dia tersengat kalajengking, sehingga hampir mati. Sudah racunnya memenuhi badannya semua. Akhirnya orang-orang lihat ada orang Madinah, dipanggil, kamu bisa nggak menyembuhkan, katanya. Setelah seorang sahabat masuk, dia pegang badannya, terus dibaca Al-Fatihah, alhamdulillah sembuh, gitu kan. Masya Allah. Kemudian dalam surat Al-Fatihah ini, ya, Allah SWT menerangkan bahwa dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti ada 3 dasar. Yang dasarnya itu yaitu al-mahabbah, cinta, ar-roja, hope, harapan, al-khawf, takut. Ya. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu tanda cinta. Baik. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, baik sekali, sehingga kita ini sekarang menjadi orang lah, dari mulai kecil dididik, dibiayai sampai menjadi dokter, jadi insinyur misalnya, kemudian sampai dikawinkan dan sebagainya, kita kan pasti jatuh cinta, gitu kan. Nah, kita itu kalau kita mengikuti apa yang kita hadapi, tidak terima, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang kita berikan kepada kita, juga akan nggak bisa dihitung sudah. Nikmat memandang aja, nikmat mata aja misalnya, main itu. Ada orang Amerika, dia kaya sekali, kemudian buta. Masya Allah. Apa kata dia? Saya lebih baik hidup di bawah jembatan, homeless, nggak punya apa-apa, asal mata saya dikembalikan bisa lihat. Baru sekarang dia mengetahui nilai itu mata. Jangankan itu, saja coba nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita bisa buang air kecil.
bukan main itu. Ya, kita belum tahu kalau belum kita buang air sulit misalnya. Ya, kita kan kadang-kadang tidur, kemudian mesti bangun karena mau di kamar mandi. Begitu kamar mandi, kita rilis, alhamdulillah, enak sekali kan. Tidur lagi. Luar biasa. Bayangkan kalau nggak bisa keluar. Dulu ada orang ayah, umur sudah 75 tahun. Rupanya 2 hari nggak bisa kencing. Bukan main dia. Nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Akhirnya dibawa oleh anaknya ke rumah sakit. Katanya ada masalah di bladdernya itu, tempat penampungan air. Ya. Nah, kemudian dioperasi, dikasih lihat bilnya, itu $9.000 operasinya, biayanya. Nangis dia. Kata anaknya, ayah jangan nangis, saya sudah bayar semua katanya. Enggak, saya nangis bukan karena itu katanya. Selama 75 tahun saya kencing, dia nggak pernah cat saya even 1 cent katanya. Allah SWT, ya, kita tiap hari kencing nggak pernah disuruh bayar. Ini 2 hari aja sampai 9.000, coba bayangkan. Baik. Nah, makanya kita ketika mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ingat tuh nikmat Allah SWT. Apa aja? Coba kita tiap hari habis kerja misalnya pulang ke rumah. Ya, berapa banyak di antara kita yang mengatakan alhamdulillah, pulang selamat, istri ada sehat, anak-anak sehat, gitu kan? Nah, itu kena sudah kebiasaan nikmat itu, kadang-kadang kita tidak merasakan nikmat itu. Coba kita pulang ke rumah, anak kita belum pulang juga, 2 jam 3 jam, wah kita panik gitu. Nah, yang kedua, ar-roja, harapan. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi karena kita ini banyak dosa, banyak kekurangan, tapi karena Allah Ar-Rahman Rahim, maka timbul rasa harapan. Baik. Oleh karena itu, banyak sekali Allah memberikan pahala-pahala penghapus dosa. Dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umroh ke umroh. Itu menghapus dosa di antara keduanya. Kalau kita wudu, itu tetesan air menghapuskan wudu. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, ayat bihamdih, satu sekali itu menghapuskan dosa. Jadi Allah SWT membuat banyak ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan dosa. Right? Tapi juga kita mesti takut karena Maliki Yaumiddin. Maliki artinya Allah SWT, the King of the Judgment. Ya, jadi kita diingatkan sama Allah tiap hari, ya Allah, seperti aku sekarang berdiri di hadapanmu di dunia ini, aku pun akan berdiri di depan kamu nanti. Gitu kan. Kemudian surat Fatihah juga mengajarkan pada kita bahwa hendaknya ketika kita akan memulai segala sesuatu, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis, kullu amrin dhibalin lam yuda bismillah fahuwa abtar. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan tanpa dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau jalan, mau minum, mau makan, mau tidur, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Baik. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ya, jangan tidur sebelum membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi, dari mulai itu. Bisa dimulai lillahi ma fis samawati. Kata Nabi dalam hadis sahih, ya, man qara bil ayatain, saya membaca 2 ayat itu, min akhir surah Baqarah, di akhir Baqarah, di lailatin semalaman, lakafata, cukup. Nah, kata-kata lakafata, ulama mengatakan, ada mengatakan artinya cukup seperti kita qiyamul lail.
Ada yang mengatakan cukup seperti kita baca Quran semua. Ada yang mengatakan takafata Allah akan jaga dari semua gangguan setan, gangguan jin, gangguan sihir dan sebagainya. Ya, kata Nabi, wa'allimu auladakum, ajarkan anak-anak kita. Ya, jadi para pendengar jangan lupa anak-anak kita kalau mau tidur suruh membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena semua surat, semua ayat diturunkan Jibril dari langit ke bumi. Kecuali 2 ayat ini, Nabi mesti ke langit. Ini kan diterima waktu Mi'raj. Tunjukkan kebesaran kedudukannya. Kemudian, ya, tidur itu kan mati kecil. Nah, kita belum tentu kita akan bangun besoknya. Kita mungkin tidur nggak bangun lagi sudah. Nah, di akhir ayat yang surat Baqarah tadi itu ada doa kan, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, artinya apa? Allah maafkan semua dosaku, jangan aku disiksa. La tu'akhidna. Baik. Jadi kita sebelum kita tidur, kita minta sama Allah, ya Allah, aku ngakui ya Allah, aku ini banyak dosa ya Allah. Wa'fu'an, Allah maafkan. Kemudian waghfir lana. Mungkin Allah nggak akan menyiksa kita dengan perbuatan dosa itu, tapi dosa tetap masih ada di sana, masih ada di rekod kita. Atau kata-kata waghfir lana, setiap kita berbuat dosa itu ada pengaruh secara ruh, ya. Jadi dulu ada orang soleh, saya tahu pengaruh dosa saya dari keledai saya. Jadi dia punya keledai yang manut nurut. Pernah kok keledainya ngelawan. Mikir dia, ya Allah, tadi saya ketinggalan salat jamaah di masjid subuh. Baik. Hati-hati ya, kadang-kadang kita kok isi saya kok begini, rasa begini, mungkin karena dosa kita itu. Di dosa itu ada pengaruh, makanya kenapa kita setelah berbuat dosa kita baca astagfirullah. Apa bedanya antara wa'fu anna waghfir lana? Baik. Wa'fu anna, kita minta agar kita jangan disiksa dengan dosa itu. Waghfir lana, agar supaya ditutupi sama Allah. Ditutupi pengaruhnya dosa tadi, agar supaya nggak dampak kepada diri kita. Karena kadang-kadang kita hati jadi keras, kena dosa juga. Baik. Makanya ghafarat yang menutupi. Astagfirullah. Ya, yang kedua juga, kita nanti malu hari kiamat kalau masih terlihat ada dosa kita. Wa'fu anna waghfir lana. Allah, kita minta sama Allah sebelum tidur agar supaya dosa kita diampuni, ya disiksa, ditutupi, warhamna. Ya Allah memberikan rahmat. Artinya apa? Kalau Allah memberikan rahmat, berarti semua keadaan kita akan jadi baik. Waktu kita, keluarga kita, income kita, bisnis kita, itu artinya rahmat. Oleh karena itu, maka Nabi suka berdoa, wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, aku lebih banyak mengharapkan rahmatmu daripada amalku. Apa amalku ini? Baik. Ya, jadi oleh karena itu, maka jangan lupa, ya, setiap malam kita ikuti adab-adab di tidur itu. Ya, kita berwudu, kemudian kita baca surat Ikhlas 3 kali, Falak sekali, An-Nas sekali. Baik, kalau bisa ayat kursi, kemudian juga baca surat Tabarok. Karena kita tidak tahu, karena itu kita mungkin akhir hidup kita. Kemudian juga yang terakhir, di surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk selalu mengingat sejarah umat yang lalu. Jadi ada 2 kelompok. Yang satu ghairil maghdub, al-maghdubi alaih. Yang kedua waladhdallin. Siapa yang maghdub itu? Yaitu mereka yang
punya ilmu, ilmunya banyak, tapi nggak diamalkan. Itu orang Yahudi. Banyak ilmunya, tapi nggak diamalkan. Makanya Nabi kalau pagi kan ada doa. Ya, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, bukan wajah, ilmu yang bermanfaat. Waladolin itu kelompok yang banyak beramal, tapi bukan atas dasar ilmu. Itu kan, itu orang-orang Kristen. Ya, makanya kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Umat yang rajin menuntut ilmu, tapi juga rajin mempraktekannya. Sami'na wa ata'na. Karena orang Yahudi apa? Sami'na wa asayna. Sami'na dia dengar pengajian rajin, tapi wa asayna. Ya, selalu bertolak belakang dari itu. Ya, jadi itulah beberapa hikmat pelajaran kita bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Baik. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa merenungkan setiap ayat yang kita baca, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, insya Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Luar biasa Ustadz Muhammad Joban dari Seattle langsung memberikan kabar dari langit sebelum kita habis istirahat di malam hari atau waktu tidur. Terima kasih Ustadz Joban. Sama-sama. Kita ketemu Jumat mendatang insya Allah. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.